Perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 11S24010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3, yang dimana sini kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi to-do list sederhana yang berbasis konsol, yang dimana program ini kita pakai untuk mencatat, mengelola, dan menampilkan daftar pekerjaan atau kegiatan to-do yang dimasukkan oleh user. Dan kata lain, fungsinya ini mirip seperti aplikasi catatan tugas di handphone, tapi versi sederhana dan jalankannya di terminal. Jadi, dalam program ini, kita disuruh untuk yang pertama menampilkan daftar to-do, yaitu agar user tahu pekerjaan apa yang sudah tercatat. Selanjutnya menambahkan to-do baru, yang dimana jika ada tugas baru, user bisa langsung input ke dalam program ini. Selanjutnya ada menghapus to-do, yang dimana kalau tugas sudah selesai atau tidak relevan lagi, maka tugas tersebut dapat dihapus. Selanjutnya mengubah to-do, yang dimana jika ada kesalahan tulis atau perlu diupdate tugas, maka tugasnya itu dapat diedit. Selanjutnya, mencari to-do yang dimana kita dapat menemukan tugas tertentu dengan menggunakan kata kunci. Dan yang terakhir itu mengurutkan to-do yang bisa kita urutkan secara abjad naik A sampai Z atau turun dari Z sampai A. Jadi program ini berguna untuk kita menggunakan array sebagai struktur data, membuat CRUD yaitu create, read, update, dan delete, dan menangani input atau output lewat konsol dengan scanner. Di sini kita juga disuruh untuk memahami logika loop, if, dan switch, dan implementasi algoritma sederhana dari resize array, sort, dan search-nya. Oke, sini kita masuk ke kodenya. Nah, yang pertama itu ada fungsi untuk menyimpan data. Yang ini kita lihat public static string model. Nah, ini jadi di sini eh, ini adalah array untuk tempat menyimpan to-do yang dimana ukuran awalnya itu adalah 10, dan jika penuh nanti dapat kita gandakan. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan to-do list-nya, yaitu ini quick static voice show to-do list, yang dimana di fungsi ini jika array-nya kosong maka akan tampil pesan belum ada tuh, nih belum ada to-do yang tersedia, dan nomornya mengikuti indeks array yaitu i tambah 1. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan to-do, yaitu ini. Nah, di sini ini ya public static void add to-do list. Nah, dalam fungsi ini inputnya akan dicek apakah dia penuh, dan jika dia penuh maka dia akan disuruh untuk membuat array baru yang berukuran 2 kali lipat, dan dia akan mensalin data yang lama. Selanjutnya dia akan ditambahkan to do di slot kosong yang pertama tadi. Itu dia untuk fungsi yang ini. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menghapus to do, yaitu ini remove to do list. Nah, ini dia fungsinya. Di sini fungsinya ini kalau dia nomornya itu adalah valid, yaitu dilambangkan dengan 1, maka isinya jadi nol. Dan jika dia tidak valid, maka dikembalikan sebagai false. Nah, dan jika data tidak digeser, maka bisa muncul langsung lubang di listnya. Ini dia. Oke, selanjutnya ada fungsi untuk mengubah to-do-nya, yaitu update to-do list, yaitu untuk mengganti to-do lama dengan yang baru berdasarkan nomor sudah saya input tadi. Nah, ini dia fungsinya. Selanjutnya ada fungsi untuk mengurutkan to-do. Yang ini public state void sort to-do list. Nah, di sini prosesnya dalam mengurutkan to-do ini ada panjang dia. Nah, yang pertama itu dihitung dulu jumlah to-do yang ada. Ini dia. Dihitung dulu jumlah to-do yang ada, dan selanjutnya dibuat array baru tanpa tool, dan diurutkanlah ASC atau DSC, dan hasilnya itu dimasukkan kembali ke dalam model, yaitu ini. Selanjutnya ada fungsi untuk menunjukkan menu utama, yaitu view show to view show to do list yang di sini. Nah, ada beberapa menu yang ditunjukkan, yaitu ada tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar.
Sini eh, di sinilah ada fungsi yang kita gunakan yaitu fungsi loop yang dimana setiap iterasinya itu ada menambahkan to-do list, menampilkan menu, dan menjalankan fungsinya sesuai dengan info yang diberikan oleh usernya tadi. Ini. Nah, maka dia akan melakukan loop setiap iterasinya. Selanjutnya ada fungsi view lain yang dimana ada view add to list. Ini untuk menginput to do baru dan disimpan menggunakan nih add to do list. Nah, selanjutnya ada view remove to do list itu untuk input nomor to yang ingin dihapus. Ini dia. Selanjutnya ada juga view update to do list yaitu untuk memilih nomor lalu menggantinya. Ada juga view search to list yaitu untuk mencari to do yang mengandung keyword. Dan yang terakhir itu view sort to do list. Ini yaitu untuk memilih SC atau DSC dan dipanggil dalam sort to do list. Nah, selanjutnya itu untuk fungsi membaca input dari keywordnya. Ini fungsi input user. Oke, jadi kesimpulannya program ini seperti yang saya sebutkan tadi yaitu untuk melatih konsep dasar CRUD yaitu create, read, update, dan delete atau membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus dengan menggunakan array. Selain itu ada juga fitur tambahan seperti sort dan search yang dimana semuanya itu dihubungkan dengan menggunakan menu dalam konsol. Oke, kita coba jalankan kodenya dulu. Nah, kita coba menggunakan input yang ada di dalam modul. Ini dia. Kita ulang dulu. Sini akan nah, maka outputnya sesuai dengan yang ada di modul itu yaitu akan ditampilkan beberapa menu. Yang pertama tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, keluar, dan ada juga pilihan tidak mengerti. Begitu juga sampai ke bawah. Ini dia. Nah, demikian untuk penjelasan dari tugas praktikum 3 ini. Semoga video saya bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.